seperti apa, kemudian di tiap-tiap tempat kerja, sekolah, atau dimanapun kita berada itu aturannya kayak apa. Jangan juga langsung terpancing sama euforia kita karena begitu masuk new normal, itu kan kita beranggapan bahwa aku udah lepas nih dari rumah. Padahal kan yang namanya social distancing, physical distancing, protokol kesehatan itu kan harus tetap berlaku. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa disiplin, berdamai dengan artinya berdamai dengan aturan yang ada. Ya udah, ikutin aja aturan yang ada supaya kita bisa hidup berdampingan. Karena kalau kita tetap konsisten misalnya nggak apa-apa, karena sekarang kan yang ada di sebagian masyarakat kita tuh punya belief sakit itu adalah dari Tuhan. Nah itu yang bahaya. Jadi mau aku pelukan sama orang ya itu nggak masalah. Nah kalau itu semua kita punya pemikiran seperti itu, yang namanya new normal itu nanti tidak bisa berjalan dengan optimal seperti itu. Jadi kalau saya sarankan sih, satu, cari dulu informasinya seperti apa. Kemudian sesuaikan perilaku kita dengan tuntutan yang ada. Artinya memodifikasi perilaku kita yang tadinya kalau kerja kita bisa ngobrol, gosip dengan enak dengan orang-orang, kemudian bersentuhan tangan, berpelukan, minum di satu tempat, makan di satu tempat, kongko-kongko bareng. Nah sekarang perhatikan standar SOP-nya yang ada di masing-masing tempat itu. Orang tua itu sebenarnya jadi kunci utama untuk anak-anak bisa menjalankan new normal, terutama di sekolah. Apa yang boleh dan apa yang tidak itu harus disampaikan dulu oleh orang tua kepada anak, dan disampaikan juga alasannya kenapa sih nak kamu kok nggak boleh berpelukan sama temenmu. Karena bayangkan aja udah lama nih ya nggak ketemu, kita aja nggak ketemu sama teman kerja, nanti pasti heboh. Kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol anak-anak untuk tidak berpelukan, heboh dengan temannya, kemudian tarik-tarikan ke sana kemari. Tapi orang tua harus menyampaikan mungkin lewat proses bercerita di rumah, atau misalnya mengkomunikasikan secara intensif ini yang boleh dan itu yang tidak boleh. Tapi jangan lupa disampaikan alasannya kenapa. Kalau setelah kamu bertukar barang dengan temanmu, apa yang harus dilakukan? Setelah kamu dikasih temanmu sesuatu, apa yang harus dilakukan? Atau kenapa kamu tidak boleh bersalaman dengan temanmu? Kenapa kamu tidak boleh saling dengan gurumu? Kan beberapa sekolah kan mewajibkan, kalau dulu kan salaman, saling, dicium dan segala macam. Nah ini kan kita harus memodifikasi perilaku kita, pola interaksinya juga berubah. Nah itu tolong disampaikan kepada anak-anak supaya mereka nggak kaget, wah ternyata aku masuk ini masih nggak boleh nih. Nah seperti itu. Sebenarnya nggak bisa konsisten langsung cepat kemudian hasilnya konsisten. Kayak ini kan kita sudah berapa bulan sih, mulai dari Maret sampai sekarang Mei. Sebenarnya kita berusaha memodifikasi perilaku kita. Tadinya misalnya salaman yang bersentuhan tangan, telapak tangan, kemudian sekarang kita sekedar seperti ini atau sekedar say-hello saja. Ternyata kan sulit. Tapi sebenarnya kuncinya kalau kita saling mengingatkan, ada yang namanya social support itu, misalnya masyarakat saling mengingatkan, aduh kayaknya kita nggak mungkin deh salaman, untuk sementara jangan salaman dulu. Atau misalnya kita lupa pakai masker kemudian keluar, kemudian ada yang saling mengingatkan, entah dari keluarga, entah dari penduduk sekitar, tolong pakai masker ya. Atau misalnya jarak kita sudah terlalu berdekatan kemudian diingatkan. Nah itu insya Allah bisa membuat perilaku kita itu akhirnya jauh lebih konsisten seperti itu. Tapi kalau merubah perilaku kita yang sudah lama kemudian langsung berubah begitu saja, memang saya tidak bisa menjamin itu perilaku konsisten. Tapi kalau kita dihadapkan pada situasi seperti ini, misalnya pandemi, kalau saya berpikir bahwa saya tidak berubah, maka masyarakat juga tidak akan berubah. Nah itu yang harus dicamkan juga. Pikirkan juga bahwa ketika kita tidak merubah perilaku kita, itu akan berdampak luas pada masyarakat. Seperti itu.